Kata ia buruk. Unta dari berdiri dia akan duduk. Dan kalau dia sudah duduk begitu, maka dia berada dalam keadaan tetap di sana sekian lama. Maka disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-barakatu, berkah itu adalah subutul khairil ilahi, tetapnya kebaikan dari Allah Ta'ala fis syai'i, di suatu barang. Dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-barakatu haqiqatuha as-subutu wal-luzumu wal-istiqrar. Berkah itu hakikatnya adalah tetap, eksis, langgeng, berada dalam satu posisi, nyaman dia di sana. Lalu disebutkan faminhu barakal ba'iru idza istaqarra 'ala al-ard. Dan dari bahasa itu diambil barakal ba'ir, mendorongnya unta kalau memang dia posisinya sudah tetap di bumi, di tanah. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, dalam syariat kita ada beberapa hal yang Allah sifati dengan berkah. Di antaranya adalah kitabnya Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di surat Shad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Kembali kepada makna tadi, kebaikannya tetap. Ditambah oleh sebagian ulama, berkah itu kebaikan yang banyak. Kita dapati juga yang Allah sifati dengan berkah, yang insyaallah ta'ala akan kita lakukan atau sudah kita lakukan di bulan Sya'ban ini, yaitu sahur. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada perbuatan sahur itu, jika riwayatnya dengan dhammah, jika riwayatnya dengan fathah sin, fa inna fis sahuri, karena di makanan yang dimakan tatkala sahur, barakah, itu ada berkah. Meskipun makanannya sama itu juga, cuma digunakan untuk sahur, maka dia lebih berkah. Kita dapati juga berkah ini juga Allah sebutkan untuk sebagian pohon. Di antaranya adalah pohon zaitun, sebagaimana dalam ayat di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Allah sebutkan di ayat ini pohon zaitun, pohon yang berkah. Berarti kembali kepada makna tadi, pohon yang banyak kebaikannya. Kita kalau mengucapkan salam juga diiringi dengan itu, wa barakatuh. Berarti di samping keselamatan kita inginkan kepada orang yang menjadi mukhatab kita, lawan bicara, kita juga berharap ia dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berkah darinya, kebaikan yang banyak. Kita hadir walimah, kawan kita alhamdulillah sudah Allah takdirkan mendapatkan jodoh, lalu kita doakan barakallahu laka
atau untuk keduanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua itu tatkala kondisi-kondisi nyaman, hidup bahagia. Semoga Allah juga memberkahi kalian berdua ketika masa-masa ujian, masa sulit, masa cobaan. Kembali kepada makna tadi, kita sedang mendoakan agar dia mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap, kebaikan yang langgeng. Disebutkan juga di surat Maryam tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah menjadikanku penuh dengan berkah, diberkahi dimanapun aku berada. Kalau kita baca di tafsir Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dan yang lain, maka salah satu maknanya Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada, maknanya nafa'an, aku bisa memberi manfaat dimanapun aku berada. Berarti dengan makna ini, kalau kita berdoa Allahumma ja'alni mubarakan aynama kunt, maka yang kita maksud adalah kita bisa mendapatkan kebaikan dan juga sekaligus memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitar kita. Maka ini yang diharapkan dari seorang muslim, berkah di dirinya dan juga bisa menjadi sebab berkah orang lain. InsyaAllah ta'ala di penghujung nanti akan kita sebutkan beberapa sebab atau usaha agar kita berkah, dan apa pula yang harus kita hindari agar hidup kita berkah insyaallah ta'ala. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ada di Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di genggamannya. Nabi bersumpah lalu menyampaikan ini. Isi sumpah Nabi, inna mathalal mu'mini kamathalin nahlati, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin ibaratnya seperti lebah. Bagaimana lebah ini? Nabi jelaskan, akalat tayyiban, dia tidak makan kecuali yang baik-baik. Wa wada'at tayyiban, dia tidak mengeluarkan juga dari tubuhnya kecuali yang baik. Wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid, dan dia hinggap di bunga, hinggap di tanaman, tapi dia tidak mematahkan, tidak juga merusak. Dia hinggap di tempat yang baik pun meninggalkan yang baik, tidak mematahkan juga tidak merusak. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, dan kita harapkan apa yang beliau sebutkan ini ada di kita. Kalau tidak ada, mesti diadakan. Kalau sudah ada tapi belum maksimal, maksimalkan. Apa kata beliau? Wa wajhus syabah, sisi kemiripan antara seorang mukmin dengan lebah. Tadi sudah ada penjelasannya di hadis, tapi ada hal-hal lain. Disebutkan hizqun nahli wa fitnatuhu, cerdasnya lebah, peka. Tambah lagi wa qillatu adahu, sangat sedikit kalaupun ia akan mengganggu, sangat sedikit. Tapi biasanya lebah tidak menyengat kecuali setelah diganggu. Apa lagi? Wa haqaratihi,
dan ia rendah hati. Wa manfaatihi, manfaatnya banyak. Wa qunu'ihi, dan dia juga sangat qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Padahal boleh jadi ada sekian banyak bunga di depannya, tapi tidak semua bunga ia ambil. Apa yang cukup baginya hari ini selesai, besok disambung. Apa lagi? Wasa'yuhu fil nahari, ia bekerja itu di siang hari saja, sama seperti burung mencari rezeki, sorenya sudah pulang, tidak menghabiskan banyak waktu atau waktu yang lebih banyak untuk dunia. Apa lagi? Wa tanazzuhuhu 'anil aqdar, dan ia sangat menjauhi, sangat hati-hati dari sesuatu yang kotor. Dia tidak hinggap kecuali di tempat yang baik, beda dengan lalat. Lalu disebutkan lagi, wa tayyibun akluhu, makanannya itu makanan baik. Kalau diumpamakan kepada muslim, mukmin, makanannya halal, makanannya baik. Sebutkan lagi, wa annahu la ya'kulu min kasbi ghairihi, dan ia tidak pernah makan dari uluran tangan kawannya, tapi dia cari makan sendiri. Wa ta'atuhu li amirihi, dia taat patuh kepada pemimpinnya. Ya, sebutkan kalau lebah ini dia punya ratu atau punya raja, dan ia amat patuh kepada pemimpinnya. Tambah lagi, wa anna lin-nahli afatin taqta'uhu an 'amalihi, dan lebah itu juga punya penyakit yang bisa untuk menstopnya, memberhentikannya dari kerjanya. Ada semacam tantangan-tantangan, kalau ini ada dia tidak bisa bekerja. Di antaranya al-zulmah, gelap, al-ghaim, mendung, ar-rih, angin yang kencang, wad-dukhan, ada asap, wal-ma, ada air, wan-nar, begitu juga api. Lalu disebutkan, wa kadzalika al-mu'minu lahu afatun tufqiruhu an amalihi. Begitu juga dengan seorang mukmin. Seorang mukmin juga sering ia terhenti dari amalnya ketika ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan. Beliau sebutkan zulmatul ghaflah, yaitu kegelapan, kelalaian, lalai. Apa lagi? Wa ghaimus syak, dan juga mendung dalam bentuk ragu. Ada syubhat-syubhat, mulai ragu. Ada ustaz yang viral, mulai ragu. Warihul fitnah, begitu juga angin fitnah, badai fitnah. Wadukhanul haram, dan juga asap yang haram yang dikonsumsi oleh sebagian kaum muslimin, rutin menjadi ahli hisab dari tahun sekian. Andai ditabungkan uangnya 10.000 satu hari itu, atau 20.000 satu hari, kalau dijadikan 1 bulan itu dikali 30, uangnya sudah 600.000. Kalau dikalikan 1 tahun itu sudah 7.200.000. Kalau dia bersabar menunggu 5 tahun, dia sudah bisa umrah, hanya dengan uang yang dipakai untuk menyiksa diri. Sebutkan juga wanarul hawa, dan juga yang akan membinasakan manusia itu adalah yaitu kobaran hawa nafsu. Berarti jadilah seorang muslim yang berkah mirip dengan lebah di perumpamaan-perumpamaan yang tadi beliau sebutkan. Sebutkan juga dalam hadis lain yang sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala,
Masalul mu'mini masalun nakhlah. Kalau tadi dengan ha, nahlah. Kalau sekarang dengan kha, nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin mirip dengan batang kurma, pohon kurma. Apa yang bisa diambil dari pohon kurma? Disebutkan ma ukhidat minha, ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apa yang engkau ambil darinya, mau diambil batang ada gunanya, mau diambil daun ada gunanya, mau diambil buah, masya Allah gunanya juga masya Allah. Maka perumpamaan seorang mukmin disebutkan oleh Nabi mirip dengan nahlah, mirip dengan nakhlah. Ada juga dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathalal mu'mini kamathalil qit'ati minadh dhahab. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu mirip dengan sebongkah emas. Bagaimana dengan emas ini? Nafakha 'alaiha sahibuha, ditiup emas ini seperti orang meniup besi, tapi masya Allah tidak berkurang, falam taghayyar wa lam tanqus, dia tidak berubah dan tidak pula kurang. Kalau besi biasanya ditiup oleh pandai besi atau dipisahkan antara inti besi dengan kotorannya, maka akan terpisah, ini kotorannya, intinya. Tapi kalau emas masya Allah tidak ada yang jadi sampah dan dia pun tidak kurang. Yang tadinya gelang mau dirubah jadi yang lain, bisa dicetak lagi. Perumpamaan-perumpamaan ini yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan yang indah disampaikan oleh seorang ulama di abad yang ketiga. Nama beliau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang wafat pada tahun 258 Hijriah. Beliau sebutkan begini, jatah atau bagian seorang mukmin darimu hendaknya ada 3. Orang mukmin manapun yang ada di sekitarmu, familikah yang sudah dikenal atau orang lain sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka dapat 3 hal ini darimu. Lalu beliau jelaskan, illam tanfa'hu fala tadurrah. Kalau engkau tidak bisa untuk memberinya manfaat, maka jangan menimpakan mudarat kepadanya. Wa illam tufrihu fala taghummahu. Kalau engkau tidak bisa untuk membuatnya gembira, maka jangan membuatnya sedih, jangan membuatnya galau gundah. Wa illam tamdahu, kalau engkau juga tidak bisa memujinya, sulit bagimu untuk memujinya, fala tadhummahu, maka jangan engkau cela. Kalau tidak bisa beri manfaat, jangan hantarkan mudarat. Tidak bisa memuji, jangan mencela. Tidak bisa membuatnya gembira, mungkin dengan hadiah, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan hiburan dari pengalaman-pengalaman kita. Saya dulu juga begitu, tidak usah sedih dan segala macam. Oh, tidak bisa kita bahagiakan, jangan membuatnya sedih. Sebutkan dalam hadis lain, dan hadis ini masyhur dan ada juga di hadis Arba'in Nawawi, seorang muslim baru akan bisa menjadi berkah bagi saudaranya kalau dia lakukan hal-hal ini. Dan itu yang disebutkan, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling iri, saling dengki, saling sikut. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, tidak saling bersabaan.
sudah lama tidak berdamai. Malah terkadang semakin sering ikut kajian semakin banyak musuh. Semakin mempelajari fikih hati semakin tidak bisa memanage hati. Semakin belajar tentang masalah sabar semakin tidak paham bagaimana cara mengamalkan sabar. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lalu Nabi sebutkan wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Disebutkan di hadis lain, dan yang paling berkah di antara mereka, lebih afdal adalah mereka yang memulai salam, berusaha untuk mencari jalan damai. Disebutkan juga dalam hadis lain, seorang muslim yang berkah hindari hal-hal ini. Hadis ini Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Laisal mu'minu bit-ta'an, bukanlah seorang mukmin yang suka menuduh, suka menfitnah. Walal la'an, dan juga bukan seorang mukmin dia yang suka melaknat, dia yang suka mengutuk, dia yang suka menyumpahi. Walal fahish, dan juga bukan seorang mukmin yaitu orang yang melakukan perbuatan keji. Walal badhi, dan juga bukan seorang mukmin orang yang lidahnya kotor. Badhi kasar, kotor, lisannya menyakiti hati orang. Dan diberikan rumus umum oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis di Sahih Bukhari di awal-awal, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah selamat orang muslim yang lain dari lisannya, dari tangannya. Tangannya bisa memukul, tangannya bisa menulis. Dia bikin di Facebook, dia bikin di ini, tapi isinya cacian, makian. Dia ingin memberi nasihat, tapi sebetulnya melakukan fadhihah. Dia ingin memberikan tips-tips jitu supaya orang mendapatkan nasihat, tapi ternyata caranya adalah dengan membuat orang lain malu, mempermalukan orang lain. Ditulis begini, ditulis begitu, lalu ditutup dengan in uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak ingin dari perbuatanku ini kecuali hanya untuk mencari jalan damai, tapi lidahnya kesana kesini. Sebutkan juga dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin, maksudnya imannya betul-betul sempurna. Harusnya ini tidak terjadi dari seorang mukmin. Apa itu? Alladzi yashba', yang dia perutnya kenyang, wajaruhu ja'i'un ila jambi, tapi tetangganya ternyata merasakan lapar di sampingnya. Dia tahu tetangganya butuh dan rezekinya Allah lebihkan, tapi seakan-akan lisan halnya berkata atau kondisinya mengatakan begini, kan saya yang cari duit, kan saya yang capek. Masing-masing kita akan punya tangan, masing-masing kita akan punya kerja, masing-masing kita akan punya kaki. Akhirnya dia hidup bahagia, orang di sampingnya mungkin tidak tidur memikirkan sekian banyak masalah. Jangan sampai orang mukmin demikian. Sekarang jemaah yang Allah muliakan, kita jelaskan insyaallah taala beberapa hal yang diharapkan dengannya seorang mukmin betul-betul menjadi berkah untuk dirinya
dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Di antaranya adalah keberkahan itu akan datang kepada seorang mukmin selagi ia menjaga ketakwaan kepada Allah. Dia jaga iman, dia jaga takwa. Dan insyaallah taala akan kita jelaskan pembahasan tentang takwa di pembahasan khusus, tapi secara umum takwa itu punya dua sayap. Perintah, larangan. Perintah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan juga ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Pada bagian perintah, ia betul-betul maksimal menunaikan. Pada bagian larangan, ia betul-betul maksimal meninggalkan. Inilah kurang lebih terjemahan takwa. Dan insyaallah taala akan kita kupas di pembahasan khusus nanti tentang takwa. Disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 96. Ayat ini masyhur juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, dia jaga keimanannya, dia jaga ketakwaannya, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Apa maksudnya berkah dari langit dan bumi? Karena ini ayat berarti kita merujuk kepada tafsir ulama kita yang mereka jauh lebih paham, karena mereka juga belajar dari orang yang jauh lebih paham dari mereka, para sahabat, para tabi'in. Maka disebutkan lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, kami buka bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Kata Imam Ibnu Katsir, ai qatrus samai wa nabatul ard, turunnya hujan dari langit, kemudian tumbuh-tumbuhnya taman, masya Allah, dengan subur. Kalau bagi kita di sini jemaah, khususnya di Indonesia, ini mungkin terkadang kita berlindung dari hujan. Karena boleh jadi ketika hujan turun sudah banyak bencana yang kita lihat. Ketika hujan turun ada sebagian pekerjaan kaum muslimin yang mungkin tertunda. Apalagi pekerjaan yang sifatnya menjemur-jemur. Bikin kerupuk, jemur, bikin ini, jemur, tapi hujan turun terus. Akhirnya terhalang dia untuk melakukannya. Kemudian juga tanam-tanaman yang tumbuh subur. Kalau kita berbicara di negeri kita, sepertinya makna ini mungkin tidak terlalu kita resapi. Tapi coba kalau kita bawakan di mana ayat ini turun. Ayat ini turun di Mekah, surat Makkiyah. Mereka berharap untuk dapat hujan, karena bagi mereka dapat hujan sekali, masya Allah. Saya 5 tahun tinggal di Mekah. Paling banyak hujan dalam setahun itu 5 kali. Dan biasanya terjadi ketika musim-musim haji. Bahkan sekali turun bisa banjir. Dan itu terjadi tahun 2005 pernah banjir, 2009 pernah banjir. Dan saya pas haji ketika itu sampai-sampai ada yang meninggal dan dibawa sekian banyak mobil kendaraan oleh banjir. Padahal jarang hujan. Kemudian juga seperti tumbuh-tumbuhan, bagi kita di sini jangankan ditanam, dilempar saja tumbuh. Tapi kalau di sana dengan suhu di sana ketika bulan Ramadan, saya lihat di dinding Masjidil Haram, malam-malam kita salat tarawih suhunya 42 derajat. Itu malam-malam. Ketika musim haji, ini umumnya panas. Itu pernah di musim haji sampai suhu 52, 53. Bagi yang tidak biasa, contohnya dengan kondisi itu, akan mimisan, akan lemah, bahkan tidak sedikit yang kurang air, dehidrasi, lalu pingsan. Bagi kita di sini yang alhamdulillah kondisi kita mungkin panas-panas sedikit, tapi apa yang ditanam tumbuh subur, masya Allah. Bahkan sebagian yang kita tidak harapkan tumbuhnya di rumah tumbuh. Rumput sudah di siang pekan ini tumbuh lagi. Sawah sudah di siang tumbuh lagi.
Sudah disemprot pakai racun, tumbuh lagi. Tapi di sana susah. Saya sudah praktekkan juga, pernah menanam sayur di Mekah sana. Lalu sekali lupa kita menyiramnya, sorenya sudah coklat. Karena panas yang demikian luar biasa. Ini jamaah yang Allah muliakan, kalau kita bawakan ke kondisi di mana Quran ini turun, ayat ini turun, luar biasa. Berarti kita jaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kita jaga keimanan, maka akan datang berkah insyaallah Ta'ala, baik dari langit atau dari bumi. Yang disebutkan hanya beberapa contoh, dan masih banyak berkah-berkah yang lain. Yang kedua, sejalan dengan yang tadi, cara untuk mendapatkan berkah adalah tarkul maksiyah. Tinggalkanlah maksiat. Tinggalkan maksiat. Sebutkan dalam ayat 276 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat." Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya Allah memusnahkan riba lalu menyuburkan sedekah? Disebutkan oleh Syekh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam kitab Adwa'ul Bayan, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Apa maksudnya? Kata beliau, yuzhibuhu, sarraha fi hadhihi al-ayatil karimati bi annahu yamhaqur riba. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah akan menghapuskan riba. Maksudnya yuzhibuhu bil kulliyah, akan Allah hilangkan semuanya min yadi sahibihi, dari tangan orang yang memiliki harta riba itu. Silakanlah bersenang-senang sekarang dengan harta riba. Oh, banyak kita untung dengan mereka yang datang ke rumah pakai motor. Kalau dulu dicari kita yang pakai motor ke sana, daftar-daftar, isi formulir. Sekarang tidak lagi, kita yang dikejar ke rumah. Kalau tidak dikejar ke rumah, dikejar dengan aplikasi-aplikasi inilah itulah dan segala macam. Datang ke rumah cukup hanya dengan dua syarat: satu, fotokopi KTP; yang kedua, foto selfie dengan KTP dibeginikan. Dah, itu sudah bisa untuk pinjam sekian. Ibu butuh berapa? Bapak punya usaha apa? Butuh berapa? Tak ada masalah, kami bantu. Kami bantu. Bantu, tapi dengan cara yang ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan harta itu semuanya dari tangan orang yang mengambilnya. Atau hartanya ada, apa kata beliau? Au yuhrimuhu barakata malihi, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya mendapatkan berkah dari harta itu. Harta masih ada di tangan tapi berkah kurang. Nak nampak berkah, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar bencana, atau tidak jelas kemana saja perginya. Diberikan ke sini rusak, diberikan ke sini tidak lama dipakai, tidak bisa lagi dipakai. Diberikan ke sana ke sini, malah menjerumuskan kita kepada maksiat yang lebih besar. Berkah tak ada. Fala yantafi'u bihi, maka ia tidak bisa untuk mengambil manfaat dari harta itu. Ada sebuah pesan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab Al-Jawabul Kafi. Al-ma'asi tamhaqu barakatal umur. Maksiat itu akan menghapus, menghilangkan berkah umur. Umur panjang tapi hidup sengsara. Wa barakatar rizq, begitu juga akan memusnahkan, menghilangkan berkah rezeki. Wa barakatal ilm, juga berkah ilmu. Yang dihafal banyak tapi manfaatnya sangat sedikit, teramalkan sangat sedikit. Sudah banyak ikut sana sini tapi yang terekam hanya sedikit. Wa barakatal amal, begitu juga amal, berkahnya kurang. Kita melakukan puasa, capeknya saja yang dapat. Kita melakukan salat, sudah berdiri, sujud, rukuk, yang terasa adalah capek-capek di badan, capek-capek di kaki.
wa barakatat ta'ah. Begitu juga hilang berkah dalam ketaatan, tidak dapat lagi kelezatannya. Adzan ya? Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita jujur, kita tidak menipu orang. Jika ada sesuatu yang kurang pada hal yang kita jual kepada orang, maka ini tidak boleh ditutup-tutupi. Kita sebutkan kalau memang demikian, maka nanti orang yang akan tertarik untuk membeli dengan kondisi itu akan membeli juga, yang tidak. Kita dapati makna ini dari hadis Nabi di Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual ini masih ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad selagi mereka belum berpisah di tempat itu. Lalu disebutkan fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Kalau keduanya jujur dan keduanya menjelaskan dalam transaksi mereka, maka akan diberkahi jual beli mereka itu. Kejujuran dari penjual, apa yang dia pamerkan memang itu yang dia jual.
Bukan seperti orang yang jual buah-buahan disusun yang besar-besar, yang cantik-cantik di depan, tapi nanti yang ditimbang yang belakang-belakang. Kemudian ada pula dari pembeli, dia ingin menipu pula penjual. Dia kasih uang, dia lipat-lipat, ternyata uangnya sudah robek. Kalau begini keadaannya, kapan kita akan dapat berkah? Si penjual tidak jujur, si pembeli juga tidak jujur. Dan ini berlaku dalam semua jual beli, baik jual beli barang atau jual beli jasa. Sebutlah jasa ini seperti jasa pendidikan. Kami begini, kami begitu, tapi ternyata di dalamnya tidak begitu. Dimunculkan 1, 2, 3 murid yang berprestasi, seakan-akan semua murid demikian, padahal di dalamnya tidak demikian. Ada lagi contohnya seperti mereka yang punya usaha, anggaplah travel untuk haji, travel untuk umrah. Iklannya begini, iklannya begitu. Tapi nanti ternyata didapati di lapangan jauh panggang dari api, kata orang. Tidak ketemu apa yang disebutkan. Padahal dari awal ia sudah tahu kalau dia tidak akan bisa berikan apa yang dia sampaikan. Tapi dalam rangka untuk merebut ini, merebut itu, dia lakukan juga. Akan hilang keberkahan. Bahkan orang yang terzalimi, kalau dia betul terzalimi dan dia dalam kondisi tidak ada satupun yang menghalangi doanya dikabulkan, apa saja tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia berdoa langsung Allah kabulkan karena dia orang yang terzalimi. Ini malah bisa menjatuhkan, membuat bangkrut orang yang didoakannya. Mungkin dia ditipu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi akibat dari doa tadi itu akan membuat orang yang menzalimi sengsara seumur hidup. Dalam hidup rumah tangga ada juga hal yang mesti kita hindari sehingga ada keberkahan dalam keluarga. Masih kembali kepada makna tadi, kita mesti jujur, jangan bohong, jangan berkhianat. Jangan ada jiwa lain bagi seorang istri. Jangan ada pula jiwa lain bagi seorang suami. Kalau sudah masuk pihak yang ketiga, waliyadzubillah, apakah dia teman sekantorkah? Apakah dia kawan satu alma mater? Apakah dia mungkin dulu pernah dikenal begini dan begitu, dan mulai masuk ke rumah tangga seseorang, mulai bersembunyi, mulai melakukan begini dan begitu? Maka disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq, "Idza kanat fil baiti khiyanatun zahabat minhul barakah." Kalau di satu rumah sudah ada pengkhianatan dari satu pihak, apalagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada berkah lagi di rumah itu, akan pergi berkah. Saya pernah menyampaikan suatu kajian di suatu tempat, tidak usah kita sebutkan di mana tempatnya. Waktu itu kita sedang menjelaskan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, "Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik." Lalu kita baca sebab nuzul dari ayat ini, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya madu ketika tidak disukai oleh salah seorang istrinya, atau mengharamkan atas dirinya untuk menggauli budaknya untuk membuat reda istri yang lain. Singkat cerita, di sana tafsir ayat ini karena berhubungan dengan keluarga, maka kita jelaskan, kita singgung sedikit tentang masalah hadis yang tadi, pengkhianatan dalam keluarga. Lalu kita bacakan beberapa kasus yang langsung disampaikan oleh pelaku kepada kita, bagaimana solusinya, Ustaz.
ada seorang suami melaporkan istrinya, bahkan ada istri pula yang menuliskan surat curhat untuk diselesaikan masalahnya dengan suaminya. Intinya dua-duanya masalahnya sama, yaitu masalah selingkuh. Ada orang ketiga yang masuk dalam keluarganya. Bahkan ada seorang istri yang dikhianati begitu, lalu ia siap untuk dipoligami agar suaminya mencari jalan yang halal. Tapi suami tatkala ditantang dengan poligami, hendak pula mau. Sepertinya lebih enak yang cara tadi. Selesai kajian, kita sampaikan demikian. Belum beranjak kita dari tempat salat untuk salat sunnah setelah salat Isya, maka datang seorang jemaah bapak-bapak yang sudah berumur. Kalau masih muda, okeylah. Tapi bapak ni orang yang pernah muda, sudah tua, ya umurnya kurang lebih mungkin 50-an. Lalu dia melaporkan apa yang terjadi dengan istrinya. Pokoknya disebutkan bahwasanya istri saya dulu pernah chattingan dengan kawan satu alma mater dengannya. Dia dapat nomor dari grup ini, grup itu, dan segala macam. Akhirnya sampai menangis beliau terisak-isak, dan tidak bisa beliau selesaikan cerita ini sampai akhir. Saya tak menyangka tatkala menyampaikan ceramah di awal, tak menyangka kalau ada kasus itu betul-betul ada di diri jamaah yang hadir kajian kita. Ternyata di sini ada, di situ ada. Pindah lagi masjid, kemudian ada lagi kajian, datang lagi seorang istri minta waktu sebentar Ustaz, dan ditemani oleh saudaranya, lalu mengisahkan tentang suaminya begini, begini dan begini. Disampaikannya begini bahwa suami saya, katanya, itu mengizinkan saya untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan lawan jenis. Bahkan dia sampaikan begini, kalaupun engkau pergi dengannya, bermalam dengannya di hotel, terserah. Yang penting kalau itulah yang membuatmu bahagia, maka silakan. Apakah suami seperti ini betul-betul suami yang beriman? Atau suami seperti ini apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dayus, orang yang membiarkan keluarganya mudah saja melakukan maksiat dan dia tahu itu? Maka jika ada pengkhianatan di rumah tangga, maka rumah tangga itu akan rusak. Tinggal lagi nanti seberapa persen pengkhianatan itu. Barangkali pengkhianatan itu masih sebatas chatting-chatting, akan ada pula kadarnya nanti. Atau boleh jadi sudah sampai bertemu, akan ada pula kadarnya nanti. Atau bukan saja sekedar bertemu, sudah berduaan, ada pula kadarnya nanti. Semakin pengkhianatan ini parah, maka semakin keberkahan itu akan jauh dari rumah tangga. Hal lain juga jamaah yang Allah muliakan, yang insyaAllah ta'ala akan mendatangkan keberkahan, yaitu kita bersatu dan tidak berpecah, bersama dan tidak main sendiri. Disebutkan dalam hadis, insyaAllah ta'ala jika nanti betul ada pertanyaan silakan dikirim, kita bisa jawab ada dosa. Kalau tidak, insyaAllah kita tangguhkan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, asalnya di Sahih Muslim, tapi yang saya bacakan di Sunan Ibnu Majah lafaznya, kulu jami'an wa la tafarraqu, makanlah kalian bersama dan jangan kalian berpecah-pecah. Fa inna ta'amal wahidi yakfil itsnaini, makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk tiga orang, cukup untuk empat orang. Kulu jami'an wa la tafarraqu, makanlah kalian bersama dan jangan berpisah-pisah. Fa innal barakata ma'al jamaah, karena berkah itu ada bersama jemaah. Hadis ini dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disebutkan juga untuk mendapatkan berkah, dan barangkali kita akhiri dengan ini kata supaya nanti ada waktu, yaitu banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah taala keberkahan. Akan kita sebutkan beberapa doa yang datang dari Nabi menunjukkan kita memohon berkah. Diharapkan dengannya insyaallah taala, mudah-mudahan semakin banyak membaca doa ini, semakin banyak limpahan berkah yang kita dapatkan. Di antaranya adalah doa yang Nabi baca
Ini di pagi-pagi sekali. Nabi baca, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi-pagi sekali. Kalau kita baca bahasa Arab biasanya sabahan mubakiran contohnya. Sabahan bakiran. Berarti untuk kita, kalau Nabi berdoa untuk umatnya begitu, kita sebagai umatnya akan berdoa, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah bagi kami di pagi-pagi kami. InsyaAllah ta'ala kalau kita memulai hari itu baik, maka insyaAllah ta'ala kita juga mampu mengakhirinya dengan baik. Doa lain juga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di Mustadrak Imam Hakim, di Mu'jam At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Doanya begini, sedikit panjang. Kalau tidak hafal nanti bahasa Arabnya, mudah-mudahan nanti saya kirim. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, antubarikali fi nafsi, antubarikali fi nafsi, agar engkau berkahi jiwaku, wa fi sam'i, dan juga pendengaranku, wa fi basari, dan juga penglihatanku, wa fi ruhi, dan juga pada ruhku, wa fi khalqi, dan juga pada penciptaanku, perawakanku, badanku, wa fi khuluqi, berkahi juga ya Allah di akhlakku, wa fi ahli, berkahi juga di keluargaku, wa fi mahyaya, juga dalam kehidupanku, wa fi mamati, dalam kematianku atau matiku, wa fi amali, dan amalanku. Kita ulangi. Allahumma inni as'aluka an tubarikali fi nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu engkau berkahi jiwaku. 1. 2. Pendengaranku. Sam'i, pendengaranku. 3. Basari, penglihatanku. 4. Ruhi, ruhku. 5. Khalqi, perawakanku, penciptaanku. Wa fi khuluqi, akhlakku. Wa fi ahli, keluargaku. Wa mahyaya, fi mahyaya, hidupku. Wa fi mamati, matiku, berkahi juga ya Allah. Hidupku berkahi, matiku berkahi. Wa fi amali, dan juga dalam amalanku. Ada doa lain, dan ini dianjurkan dibaca ketika salat witir. Doa qunut witir. Dan itu hampir setiap malam dibaca oleh imam di Masjidil Haram tatkala salat witir. Sudah masyhur, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita baca Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Sambungnya, wa barik lana fi ma a'tait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berkahilah bagi kami pada apa yang engkau berikan kepada kami dari rezeki. Ada lagi doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala nanti saya kirimkan semuanya. Sebutkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Allahumma basut alaina, Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami 4 hal ini: keberkahanmu, rahmatmu, karuniamu, dan rezekimu. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ada lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan anak, keberkahan keturunan, keberkahan keluarga. Hadis ini ada di Sunan Abi Dawud dan yang lain. Nabi kita pernah berdoa, Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, berkahilah bagi kami di pendengaran kami. Wa absarina, dan penglihatan kami. Wa qulubina, dan hati kami. Wa azwajina, dan istri kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Sambungnya, wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Diulangi, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahilah bagi kami 5 hal ini: pendengaran kami, penglihatan kami, kemudian hati kami, istri kami, dan keturunan kami. Diharapkan insyaallah taala dengan doa-doa ini kita betul bisa menuai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua yang kita minta ini kita kembalikan kepada makna di awal. Kita meminta berkah, maknanya adalah kita meminta kebaikan. Kebaikan ini kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap, kebaikan yang langgeng. Yang sudah ada jangan hilang. Yang kita cari adalah tambahnya. Yang kita cari adalah tambahnya. Dan sesama kita mengucapkan doa, barakallahu fiik, barakallahu fiikum, barakallahu fiiki, kepada anak-anak kita yang putri, barakallahu fiika. Ini dalam rangka juga untuk sama mendoakan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan mereka, doa kita malaikat aminkan, lalu malaikat menyusulnya dengan doa walaka bimithli, semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Ini barangkali jemaah yang bisa kita jelaskan. InsyaAllah ta'ala di subuh besok kita akan bahas tentang doa berkenaan dengan 5 hal. Ada 5 hal yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga insyaAllah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dari kita amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Allah kumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan di masjidnya, Allah kumpulkan juga kita di surganya insyaallah taala radiyatan mardiyah. Jiwa kita redha dan juga diridhai. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini bisa kita sampaikan, wallahu a'lam. Dan jika ada pertanyaan, ada masalah, kalau tidak insyaallah kita salat. Tapi boleh ada ya. Tapi insyaallah taala kita sambung besok. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan tapi tak sempat mencatatnya, tak sempat ininya, mudah-mudahan di besok pagi insyaallah taala. Atau ustaz-ustaz kita di sini masyaallah kita sampaikan kepada ustaz kita dan para guru-guru kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka, dan berkah ilmu itu juga terbiaskan kepada kita insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.